Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok satu akan mendiskusikan mengenai praktikum sistem informasi akuntansi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Adelia, yang kedua ada Lala, yang ketiga ada saya sendiri Laurencia, dan yang keempat adalah Siva. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai video satu, yaitu tentang konsep dasar sistem informasi. Nah, dari video ini saya menangkap ada garis besar materi yang disampaikan, yaitu mengenai konsep dasar dan definisi. Nah, definisi yang pertama itu ada sistem. Sistem itu adalah bagian yang saling berkaitan untuk mencapai beberapa sasaran yang dimaksud yaitu utuh dan terpadu. Nah, untuk yang definisi kedua itu ada definisi dari informasi, di mana data yang diolah sehingga menghasilkan suatu informasi bagi penerima dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Untuk definisi yang ketiga itu adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi itu adalah kombinasi dari prosedur dan lain-lain yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk definisi yang keempat, itu ada sistem informasi manajemen atau SIM, yang adalah salah satu jenis dari sistem informasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna kebutuhan yang serupa. Yang selanjutnya, pada video satu ini juga menjelaskan tentang siklus informasi, di mana informasi itu didapat dari data yang merupakan dasar, lalu diproses, yang akhirnya menghasilkan output berupa informasi yang digunakan oleh penerima untuk keputusan tindakan. Dan dari keputusan itu akan mendapatkan hasil dan akhirnya mendapatkan data kembali, yaitu untuk menjadi input, dan akhirnya kembali lagi ke proses dan menghasilkan output gitu untuk seterusnya. Untuk selanjutnya, nah untuk selanjutnya ini adalah dari video 2, di mana video 2 ini menjelaskan tentang konsep sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk penyebaran informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, SIA ini memiliki manfaat, yaitu untuk membantu mengetahui informasi tentang hutang, penjualan, aktiva, arus kas, laba atau rugi. Di sistem informasi akuntansi atau SIA ini itu memiliki subsistem dasar. Ada 5, yaitu yang pertama siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu mencangkup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Nah, untuk yang kedua itu ada siklus pengeluaran, yaitu kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Nah, untuk yang ketiga itu siklus penggajian sumber daya manusia atau SDM, yaitu siklus yang mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Untuk yang keempat itu siklus produksi, yaitu mengubah ke bahan mentah atau bahan baku dan buru menjadi suatu produk jadi. Yang kelima itu ada siklus keuangan, di mana adalah kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Itu yang selanjutnya. Nah, ini ada video 3, yaitu dokumen sistem informasi akuntansi. Untuk yang pertama, dokumen yang digunakan dalam SIA itu ada yang pertama siklus pendapatan. Contohnya yang digunakan itu pesanan penjualan yang berfungsi untuk menerima pesanan pelanggan. Nah, yang dokumen kedua itu ada tanda pengiriman. Fungsinya untuk mengirim pesanan. Nah, yang ketiga itu daftar pembayaran, di mana fungsinya itu menerima uang tunai. Yang selanjutnya ada slip penyimpanan yang berfungsi menyimpan tanda terima tunai. Yang
terakhir ada memo kredit untuk menyesuaikan akun dari pelanggan. Yang kedua ada dari siklus pengeluaran. Dokumen yang digunakan itu ada daftar permintaan barang yang berfungsi untuk permintaan atas barang. Nah, yang kedua ada dokumen pesanan pembelian yang berfungsi pesanan atas barang. Yang selanjutnya ada dokumen laporan penerimaan yang berfungsi untuk penerimaan atas barang. Dan yang terakhir ada cek, yaitu pembayaran atas barang. Nah, ada dokumen yang ketiga, yaitu siklus sumber daya manusia. Dokumen yang digunakan ada yang pertama itu formulir pajak atau Form W4 yang berfungsi sebagai kumpulan data iuran pegawai. Yang selanjutnya ada kartu jam kerja yang berfungsi untuk mencatat jam kerja dari pegawai. Yang selanjutnya ada catatan waktu kerja yang berfungsi mencatat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Nah, yang terakhir ada dokumen buku besar dan sistem pelaporan. Itu dokumennya yang digunakan ada voucher jurnal yang fungsinya untuk mencatat posting ke buku besar. Nah, di video 3 ini juga menjelaskan dalam siklus pemrosesan itu terdapat data yang dalam siklus itu ada dua proses, yaitu yang pertama proses batch, yaitu proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Untuk yang kedua ada proses online atau real time, yaitu pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadi transaksi. Untuk yang selanjutnya. Nah, di video 3 ini juga ada laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Nah, dapat dilihat di PPT tersebut, itu yang pertama, laporan keuangan dan struktur pemilikan itu digambarkan secara equity, yang terdiri dari dua, yaitu share capital atau investasi oleh pemegang saham, dan yang kedua ada retained in earnings atau laba ditahan. Nah, laba ditahan ini didapat dari yang pertama net income or net loss, yaitu pendapatan dikurang biaya dan dividen. Selanjutnya. Di video 4 yaitu mengenai data flow diagram atau DFD. Nah, secara garis besar ini mengenai diagram atau DFD yang menggambarkan alur data dalam sistem informasi akuntansi yang membantu memahami bagaimana data diproses, disimpan, dan berpindah. Nah, DFD ini tuh kayak peta yang menunjukkan bagaimana data mengalir dalam sistem. Kemudian ada simbol DFD. Di sini ada simbol input, yaitu asal data dan tujuan data, yaitu pihak yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada simbol lingkaran, menunjukkan proses, transformasi atau pengolahan data, aktivitas dalam sistem yang mengolah data. Kemudian ada tanda simbol panah, yaitu arus data, menunjukkan pergerakan data dalam sistem. Kemudian ada simbol garis 2, yaitu penyimpanan data, yaitu menunjukkan tempat menyimpan informasi. Nah, DFD ini memiliki beberapa level, dari diagram konteks atau level 0 hingga lebih detail ke level 1 dan 2. Nah, ini ada contoh DFD. Di sini ada pelanggan A, melakukan proses pembayaran. Nah, di arus data ini menghasilkan pembayaran pelanggan. Proses pembayaran ini menghasilkan data setoran yang kemudian akan disetor ke entitas bank. Proses pembayaran menghasilkan arus data, yaitu data pelanggan yang akan diupdate ke update piutang. Kemudian update piutang ini datanya akan
disimpan ke penyimpanan data yaitu piutang dagang. Kemudian update piutang ini menghasilkan informasi piutang yang akan digunakan oleh manajer kredit. Lanjut ke video 5, yaitu tentang alur dokumen manual. Alur dokumen manual digunakan dalam proses pencatatan dan distribusi dokumen secara fisik dalam organisasi, sehingga bagan alir digunakan sesuai dengan area tanggung jawab suatu transaksi. Ada jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, digunakan untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua, ada bagan alir sistem komputer atau bagan alir sistem, digunakan untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Yang terakhir, ada bagan alir program, digunakan untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Nah, ini ada simbol bagan alir, ada simbol dokumen, ini simbol dokumen manual berupa kertas kerja yang menggambarkan sistem. Kemudian yang kedua ada simbol dokumen rangkap. Nah, simbol dokumen rangkap ini menggambarkan rangkap dari sebuah dokumen yang digunakan. Kemudian ada simbol input output menggambarkan proses input atau output manual. Kemudian ada simbol display. Simbol ini menggambarkan tampilan data menggunakan komputer. Dan display ini hanya tampilan data, di mana data tersebut tidak dicetak. Kemudian ada pengetikan online. Nah, ini yang dimaksud input atau output menggunakan komputer atau perangkat online. Kemudian ada terminal type. Terminal type ini menggambarkan pengontrolan data secara manual. Kemudian yang terakhir, terminal atau komputer personal. Nah, ini data dikerjakan menggunakan sistem komputer. Jadi, ada simbol display dan ada pengetikan online yang digunakan secara bersamaan. Berikutnya, di video 6 itu membahas tentang sistem flowchart. Flowchart sendiri adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart ini bertujuan mempermudah penyelesaian suatu masalah secara sederhana menggunakan simbol-simbol standar. Kemudian flowchart sendiri itu ada 5, antara lain 1. Flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua, flowchart paperwork atau flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga ada flowchart skematik atau skematik flowchart. Dan yang keempat, flowchart program atau program flowchart. Dan yang terakhir ada flowchart proses atau proses flowchart. Nah, untuk flowchart yang biasa kita gunakan itu adalah flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart sistem ini tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Berikutnya, nah, di sini ada simbol-simbol dari flowchart. Beberapa di antaranya ada simbol jajar genjang, yang artinya merepresentasikan input data atau data yang diproses atau informasi. Contohnya baca jam dan tarif upah. Kemudian ada bentuk segi 4 yang mempresentasikan operasi. Kemudian simbol penghubung ada lingkaran kecil yang artinya keluar atau masuk dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama, dan lain-lain. Berikutnya ada video 7 yang membahas tentang sistem pemrosesan transaksi SIA. Istilah pemrosesan transaksi mewakili berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan oleh organisasi untuk mendukung operasional sehari-harinya.
Nah, ini ada beberapa alur transaksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada customer atau pelanggan menerima sales order. Nah, dari sales order ini muncul billing atau tagihan, dan dari tagihan ini muncul account receivable. Berikutnya dari pesanan customer ini akan menimbulkan tagihan, kemudian akan masuk di akun pembayaran. Nah, kemudian ini nanti akan dimasuk ke customer. Berikutnya dari pesanan tadi masuk ke gudang, masuk ke bagian gudang, dan juga dari bagian gudang masuk ke dalam bagian produksi yang kemudian akan dibentuk jadwal produksi. Berikutnya dari jadwal produksi, memproduksi suatu barang dan dikirimkan ke gudang, dilanjutkan dengan pengiriman yang memunculkan tagihan kepada customer. Berikutnya, purchasing oleh vendor, vendor mendapatkan account payable, pembayaran, masuk proses accounting, dan di proses accounting ini ada beberapa hal, yaitu account receivable customer, account payable, dan juga payroll. Berikutnya, berikutnya ada komponen dasar sistem pemrosesan bisnis. Komponen yang terdapat pada sistem pemrosesan transaksi antara lain masukan, contohnya pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, kartu absen karyawan. Berikutnya ada pemrosesan. Pemrosesan melibatkan penggunaan jurnal dan register untuk memberikan catatan masukan. Berikutnya ada penyimpanan, ledger, dan berkas. Menyediakan penyimpanan data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. Berikutnya ada keluaran. Dari keluaran ini akan menghasilkan neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, dan juga cek pembayaran. Selanjutnya di video 8 ini ada materi mengenai keamanan sistem informasi. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita mencegah dan mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam keamanan sistem informasi tersebut, baik secara hardware maupun software. Dan juga menganalisa kemungkinan kerugian yang akan terjadi apabila terdapat ancaman atau kerusakan sistem. Misalnya kalau laptopnya rusak atau peralatannya rusak, kayak gitu. Terus unsur-unsur dari keamanan sistem informasi sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak atau aplikasinya, terus prosedur-prosedur atau langkah-langkahnya, kemudian laporan atau outputnya. Kemudian ada juga kerentanan dan ancaman yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga keamanan dari sistem informasi sendiri. Yang pertama adalah adanya gangguan bisnis. Jadi kalau misalkan kita softwarenya udah diretas, terus perangkat kerasnya itu rusak, jadi kita pasti akan mengalami gangguan bisnis. Yang kedua adalah kehilangan software atau diretas. Jadi kita tidak bisa mengakses software tersebut. Yang ketiga, kehilangan data. Mungkin saja hacker bisa mencuri data kita, data pelanggan, kayak gitu. Terus yang keempat ada kehilangan hardware. Misalnya kayak pencurian atau misalkan kerusakan. Terus yang kelima ada kehilangan layanan dan pegawai. Kalau kita tidak bisa menginput data, tidak bisa mengakses aplikasi kita, tentunya kita tidak bisa memberikan layanan kepada pelanggan dan juga nanti lama-lama pegawai akan resign kayak gitu. Next. Di video 9, ini membahas mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan tunai. Inti dari video tersebut adalah siklus pendapatan dari suatu kegiatan penjualan, baik secara tunai maupun kredit, serta bagaimana sistem dan pengendalian internalnya mengimplementasikan sistem informasi akuntansi untuk penjualan. Dimulai dari yang pertama adalah alur pesanan pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu memesan barang kepada kita, kemudian kita proses sehingga ada pengiriman barang dan kemudian kita akan menagih. Kemudian yang kedua ada alur pengelolaan pesanan pelanggan, baik berbasis komputer atau manual. Yang ketiga adalah pengendalian pengolahan piutang usaha, mulai dari menjurnal hingga buku besar. Untuk memproses pesanan pelanggan ini ada aplikasi yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning System, yaitu sistem
yang memungkinkan kita untuk merekam banyak data. Salah satu aplikasi yang menggunakan sistem ini adalah SAP R3. Next. Nah, di video 10 sendiri ini membahas mengenai pengendalian untuk pengolahan pesanan pelanggan. Jadi intinya adalah bagaimana pengendalian siklus transaksi penjualan atau pesanan pelanggan. Tujuan dari pengendalian sendiri adalah untuk menjaga aset perusahaan dan meminimalisir kesalahan kinerja selama proses transaksi. Pengendalian ini misalnya adanya pemisahan fungsi-fungsi di dalam suatu proses bisnis. Yang pertama ada bagian input data order, bagian kredit, bagian persediaan barang jadi, bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian piutang, dan yang terakhir ada bagian buku besar. Next. Nah, dari pemecahan bagian-bagian tersebut tentunya memiliki alur kerja masing-masing. Yang pertama ini ada bagian pemasukan data, jadi mulai dari pelanggan order, ini kita akan membuatkan order dengan memasukkan ke database. Kita akan mencocokkan data dari master price list dan juga order database, kemudian akan menghasilkan dokumen order penjualan. Kemudian lanjut ke bagian kredit. Apabila pembelian secara kredit, maka order penjualan akan diterima, kemudian dia akan masuk ke proses kredit dan menghasilkan dokumen berupa order penjualan. Kemudian dikirimkan untuk proses selanjutnya, yaitu di bagian persediaan barang jadi. Kita akan menyiapkan picking list, kemudian pick order, dan juga kita akan memasukkan ke sistem, ke proses pengiriman, masuk ke sistem database persediaan dan database pesanan, kemudian akan langsung menuju ke pengiriman. Ke bagian pengiriman ini, kita akan mencocokkan data dari picking list bersama barang dan juga picking list dari database ini, kemudian kita proses pengiriman. Setelah itu akan terbit surat muat dan juga picking list bersama barang, lanjut dikirimkan ke pelanggan. Nah, apabila barangnya sudah sampai ke pelanggan, ini langsung ke ini, kita bisa nagih. Jadi dari database pelanggan ini muncul daftar penagihan, kemudian kita akan menyiapkan faktur, kita proses fakturnya, kemudian kita outputnya adalah faktur, dokumen faktur, kemudian kita kirimkan ke pelanggan. Setelah itu dari database pelanggan ini kita akan menyiapkan jurnal entry yang kemudian akan diposting ke buku besar. Selanjutnya di bagian piutang dagang, ini daftar faktur yang dari database pelanggan ini akan kita input untuk menyiapkan daftar posting, kemudian menjadi daftar faktur di posting, kemudian kita akan memposting faktur ke sistem, ke buku besar piutang dagang. Lanjut kita ke bagian buku besar, ini kita terima data dari piutang dagang, kemudian kita cocokkan data dari penagihan berupa voucher jurnal, kemudian kita posting, kita proses buku besar secara komputer, masuk ke database buku besar. Sekian. Oke, bisa lanjut kita diskusi mengenai materi-materi dari awal. Sebelumnya kayaknya kita bisa lihat dari slide PPT yang pertama atau di video 1 dulu kayaknya. Nah, ini kan kalau dari video pasti di awal-awal sudah ada lah ya di kelas yang semester lalu. Kalau konsep dasar pasti kan dibahas lah ya. Mungkin nggak semuanya, mungkin ada beberapa kan ada definisi-definisi mungkin beda, tapi intinya itu pasti ada sama-sama. Kalau kalian gimana dari pemaparan yang ini di video? Sama sih kan di semester lalu kan ada matkul sistem informasi akuntansi. Nah, itu pasti juga dibahas terlebih dahulu itu seperti konsepnya, kemudian baru melanjutkan ke bab-bab yang selanjutnya. Ya sih, kalau di kelasku sendiri dulu juga udah bahas tentang definisi-definisi ini, jadi kayaknya udah lumayan paham. Iya, di pertama awal perkuliahan juga udah dijelasin konsep dasar dari SIA gitu. Jadi
Kurang lebih sama. Yang slide selanjutnya itu kan ada siklus siklus informasi. Yang sebelumnya. Nah, ini mungkin yang didapat yang kemarin mungkin bentuknya beda, tapi intinya pasti sama sih kalau dari aku sendiri loh ya. Kalau di video 2 ini kan diawali sama pengertian sistem informasi akuntansi sama subsistem dasar. Kayaknya sih kalau aku di kelasku dulu itu arti siapa sih pasti anu lah sudah dijelaskan. Kalau subsistem mungkin cuma anu aja sih, cuma singkatnya aja. Jadi nggak sing apa kayak detail banget kalau di kelasku sih gitu. Kalau di aku sendiri dulu pas siklus-siklusnya ini disuruh bikin flowchart-nya pendapatan, pengeluaran, terus pengeluaran itu ada pengeluaran kas umum sama pengeluaran kas kecil gitu dulu. Terus penggajian ini juga pernah bikin flowchart-nya. Produksi pernah. Keuangan ini yang kayaknya belum. Lanjut di video 3 itu kan dokumen-dokumen sistem informasi ya. Nah, dulu di semester kemarin itu juga sudah lengkap dokumennya. Jadi di siklus misal pendapatan itu apa aja dokumennya itu juga udah dibahas. Kalau kalian gimana? Kalau aku juga di kayak siklus pendapatan, pengeluaran, sama sumber daya manusia kayak gitu tuh juga udah dijelasin dokumennya apa aja kayak gitu. Tapi kalau di semester sebelumnya itu aku kurang dapat materi yang di siklus pemrosesan data itu yang ada dua proses itu aku belum dapat. Oh Sama iya, sih aku juga. proses operasional. Lanjut ke laporan keuangan dan struktur kepemilikan ini juga, walaupun nggak di SIA kan, kita juga belajar kan. Iya, terus ke kemarin sih aku kayak nggak yang sampai ada bagan kayak gini sih, nggak dijelasin yang bagan kayak gini. Tapi mungkin dari matkul yang lain mungkin sudah dijabarkan ada include lah di sini. Iya, kalau aku juga nggak dapat. Nah, kalau flowchart kan tentunya habis buat itu, terus simbol-simbolnya kan juga udah belajar juga bikin flowchart gitu. Gak asing kan ya? Nggak sih. Nah, kalau aku di slide sebelumnya Ya. yang simbol-simbol itu sebenarnya sama dosenku yang di semester sebelumnya itu kurang dijelasin kayak arti dari simbol-simbolnya gitu. Tapi karena di kisi-kisi UAS kan dikasih kisi UAS, nah itu kan ada beberapa simbol yang bakalan muncul. Nah itu aku baru belajar mandiri tentang arti dari simbol-simbol itu sih. Jadi di kamu Oh ya, nggak ada mungkin sama kayak ini. praktek itu ya, Sif? Iya, jadi aku nggak dijelasin kayak simbol itu tuh artinya apa, terus lingkaran itu simbol apa gitu kurang dijelasin gitu. Jadi langsung ke proses gambar alur kayak transaksi ini tuh langsung arahnya ke sini gitu. Meskipun dalam Itu bentuk kan enggak. Jadi kayak kamu kayak pertamanya anu enggak sih kayak bingung ini sama atau beda gitu nggak? iya, Buat ini tuh simbolnya. iya awalnya mikir kayak bentuknya sama aja gitu, tapi ternyata ada artinya masing-masing. Next, simbol bagan alir. Kalian dulu juga belajar ini kan ya? Nah, aku sama sih kayak yang aku jelasin sebelumnya, aku kurang ngerti sama arti dari simbol-simbol itu. Tapi karena berhubung mau UAS ada kisi-kisi, jadi aku belajar mandiri ini beberapa simbol-simbol yang perkiraan akan masuk di UAS gitu. Kalau aku sih ini dari yang aku lihat ada beberapa yang aku nggak ngerti juga sih karena kemarin itu bahasnya simbol-simbolnya yang kayak sering digunakan aja. Kalau yang
ini mulai dari baris keempat sampai ke bawah ini aku kurang ngerti. Kalau aku juga sama sih, ya untuk belajar ini aja untuk UAS mungkin, tapi juga nggak begitu detail nggak sih kita belajarnya. Soalnya kan dari dosennya kemarin juga nggak banyak jelasin tentang bedanya simbol-simbol yang kayak gini. Lanjut. Ya, lanjut. Ini bahas ini nih, bahas flowchart. Yang semua udah pernah bikin belum? Pernah bikin. Jadi udah nggak asing lah ya sama bentuk-bentuk kayak gini. Ya, Tinggal Nah, menyesuaikan kalau aja. aku beberapa itu masih asing sih kalau karena di akhir kan ada project, nah itu ada buat flowchart juga, tapi yang lebih simple dari beberapa kayak cuma input, output, terus proses ya kayak kayak gitu. Nggak terlalu yang mendetail banget. Iya, iya. berarti kalian Aku ini sama sih kayak Siva. itu nggak pernah kayak wawancara ke industri gitu terus bikin flowchartnya dari sana atau beda? Iya, Kalau sama dari kan wawancara terus kita nentuin kayak mau sistem apa gitu kan yang digunain. Mm-mm. Kalau aku nggak wawancara sih, kita kayak boleh dibebasin kayak mau buat eh, im- apa ya, perusahaan atau usaha sendiri sih. Kalian kayak diminta terserah kalian mau wawancara atau buat usaha dari kita sendiri atau yang impian lah. Oh gitu. Iya, aku juga kayak lebih ke riset aja kayak ada usaha apa yang mau di riset terus kita buatin flowchartnya gitu tapi secara eh, sederhana aja gitu. Ya sih, aku dulu juga itu wawancara UMKM, jadi kan nggak terlalu rumit juga pembahasannya. Kalau ini pemrosesan transaksi tentunya udah lah ya, dari mulai pesanan sampai ada di tangan pelanggan, sampai di accountingnya juga. Iya udah sih aku. Kalau dari aku prosesnya itu tahu ya step by stepnya gitu tapi untuk membaca alurnya kayak gini tuh pasti masih butuh dampingan lah tanya temen atau tanya ke dosen gitu. Kalau aku sama kayak si Fana, tapi mungkin kalau apa diagramnya atau alurnya nggak begitu ribet, harusnya bisa lah kita pahami. Tapi kalau yang ribet-ribet banget itu belum, Mas. Belum sih. Nah, kalau komponen dari masukan, keluaran, pemrosesan gitu, kalian juga belajar kan ya, kayak slip, faktur gitu-gitu kan dikumpulin gitu. Iya. Kalau aku juga dapat sih materi ini. Ya Kalau sama dulu aku kayaknya dulu ingat ada tugas anu nggak sih? apa? Tugas dulu sih sempat ada tuh kayak tugas suruh desain lah, desain kayak kayak kartu pesanan atau buat laporan keuangan sampai laporan keuangan juga sih sempat. Ya. Kalau aku dulu tuh kayak kita di kelas bikin drama gitu. Jadi em, misalkan satu kelas tuh ada 30 orang. Nah itu 15-nya itu nanti bahas alur pembelian, terus yang satunya lagi bahas alur penjualan gitu. Jadi kita masing-masing tuh bawa dokumen masing-masing yang kita butuhin. Jadi asli gitu, print. Atau kalau enggak minta ke UMKM, bikin drama. Kalau di Adel, Sama sih, kayak slip penjualan, faktur gitu kan udah ada contohnya juga di paket. Tinggal kayak aja sih. ya bisa lanjut. Kalau di video 8 ini tentang keamanan sistem informasi. Jujur kalau di aku sendiri kemarin bahas ini tuh cuman kayak sekilas gitu. Kalau pokoknya intinya
sistem informasi tuh butuh keamanan, terus pengendaliannya gimana gitu doang. Nggak terlalu rinci. Ya, kalau di aku tuh juga karena di materi ini itu dari pemaparan kelompok. Jadinya kita dapat itu satu pertemuan langsung bahas keamanan dari SIA, terus langsung ke inti gitu. Ya, karena dosenku sama-sama Siva ya. Jadi eh mungkin sih dari ini ya, dari pemaparan teman-teman terus ada kayak kasus-kasus yang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang pemap apa mendengarkan pemaparan ya. Jadi kita kayak berpikir juga kayak kasus-kasusnya tuh gimana gitu dari keamanannya sistem informasi ini. Kalau di aku dulu kayaknya belum dibahas ini yang keamanan sistem informasi. Jadi aku tadi nyimak yang ini karena belum dapat. Oke, bisa next. Nah, di video 9 ini tentang siklus pendapatan. Nah, kalau di aku dulu emang ada tugas buat kita bikin narasinya, buat di flowchart gitu. Kalau kalian? Kalau dari aku dapat materinya, tapi aku nggak ke flowchart-nya. Jadi lebih ke dalam materinya aja. Kalau Adel sama Rensi, maaf kalau Rensi sama dosennya, maaf ya. Kalau aku kayaknya dibahas cuma sedikit, Kak, sampai kayak yang sampai bikin flowchart gitu, cuma sekilas. Karena pendapatan dan pendapatan penjualan dan penerimaan kan ya kayak gitu udah pas di beberapa. Kalau yang ERP sendiri, kalian udah pernah dengar sebelumnya atau baru ini? Baru ini Nah, sih. kalau aku juga baru ini sih, sama SAPR 3-nya tuh kayak gimana bentukannya aku juga belum tahu. Sama aku juga baru tahu. Ya, sama sih. Oke, selanjutnya ini video tentang pengendalian untuk pengolahan pesanan pelanggan. Jadi intinya di dalam organisasi itu dibagi-bagi bagian-bagiannya supaya kinerjanya itu minim kesalahan gitu. Kalau kalian sendiri dulu tugasnya disuruh ngapain pas materi ini? Atau belum dapat? Kalau Kalau dari sih, aku silahkan. kalau dari aku kayaknya bagian-bagiannya sama kayak fungsi-fungsi gitu gak sih? Kayak fungsi kredit, fungsi pengiriman untuk mengirimkan barang gitu-gitu nggak sih? Hampir sama kayaknya. Iya, tapi nggak sebanyak ini sih dulu. Ya, Kalau dari aku lumayan, kayaknya lumayan lebih banyak ya. Jadi dijelasin bagian kredit sampai buku besar itu, terus sistem pengendalian internalnya di bagian-bagian itu tuh gimana gitu. Kalau tugas ya, tugas itu dari yang ini pengendalian ini itu kita project tapi pasti include semua sih dari materi yang awal yang tadi konsep itu sampai yang akhir itu ada project. Jadi pasti ini juga include tapi nggak begitu yang detail gitu kok untuk penjelasan kalau dari aku loh ya. Iya sih dulu tuh kayak piutang dagang, buku besar itu tuh langsung jadi bagiannya akuntansi gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri. Kalau di Adel gimana? ya sih hampir sama. Oke, berarti kesimpulannya mayoritas di materi ini tuh kita udah pernah dapet gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu diskusi kita hari ini. Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah memaparkan beberapa materi, juga udah sharing-sharing. Sama-sama, makasih juga ya. Ya, terima kasih.